Shalom saudara, jumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari kita awali pertemuan kita dengan doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kembali kami mohon berkat Tuhan. Ketika kami sebentar merenungkan firman-Mu, kami boleh diperlengkapi dengan hikmat, pertolongan Tuhan memampukan kami boleh mengerti dan menerapkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sampai pada pertanyaan ke-35 dari The New City Catechism. Saudara, karena kita ditebus oleh kasih karunia Allah semata, melalui iman saja, dari mana iman ini berasal? Jawabannya, semua pemberian yang kita terima dari Kristus, kita terima melalui Roh Kudus, termasuk iman itu sendiri. Di dalam Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Satu bagian lagi dari Titus 3 ayat 4-6. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Saudara, jawaban katekismus ini menyatakan bahwa kasih karunia keselamatan bukan hanya karya Allah di luar diri kita melalui pengorbanan Yesus Kristus tentunya, tetapi juga karyanya di dalam hati kita melalui Roh Kudus. Artinya Allah sudah melakukan intervensi dalam diri kita. Roh Kudus memberikan hidup baru kepada kita, orang berdosa yang seharusnya mati dalam pelanggaran dan dosa-dosa kita. Ketika Injil diberitakan, Roh Kudus memberikan iman di hati kita, sehingga kita dapat menerima Kristus yang bangkit dan memerintah sebagaimana dinyatakan dalam Injil. Jadi iman itu, respon ketaatan kita terhadap Injil adalah anugerah kasih karunia Allah. Mika Edmondson, saudara, mengatakan kebenaran yang mengherankan ini memiliki implikasi-implikasi yang sangat besar dalam cara kita memandang keselamatan, kehidupan Kristen, dan ibadah kita. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, bahwa ini meneguhkan keselamatan kita benar-benar adalah kasih karunia semata. Tak seorang pun dari kita dapat membanggakan diri bahwa kita selamat karena kita sudah berbuat banyak untuk keselamatan kita. Kita jelas tidak diselamatkan karena memiliki kepekaan moral atau spiritual yang cukup di dalam diri kita, atau karena kita sudah ikut kelas katekisasi dengan sangat baik. Meskipun hal ini sangat penting tentunya. Tidak, saudara, kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Kita tidak diselamatkan karena prestasi atau pekerjaan yang kita lakukan, tetapi karena belas kasih Allah. Roh Kudus memberi kita pengertian rohani untuk mempercayai Injil. Dia menggarap tanah hati kita yang berbatu-batu menjadi tanah yang baik, sehingga benih Injil yang ditaburkan dapat bertumbuh, berbuah. Kita memiliki iman yang semakin bertumbuh dan ada pertobatan terjadi dalam diri kita. Jadi, jika kita dapat mempercayai Injil, kita patut memuji Tuhan atas kasih karunia-Nya yang memampukan kita, membuat kita percaya. Karena hanya Dia yang dapat membuat perubahan itu untuk kita. Oleh karena itu, yang kedua,
adalah kehidupan Kristen yang kita hidupi ini harus ditandai dengan ungkapan syukur dan kerendahan hati. Di dalam dan tentang diri kita sendiri, kita tidak lebih baik dari orang lain, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Satu-satunya yang membedakan adalah karena Roh Kudus yang sudah dengan sangat ajaib datang tinggal di dalam hidup kita dan mengubah segala sesuatu. Akhirnya yang ketiga, yaitu dengan memahami bahwa iman kita adalah anugerah Allah, maka cara pandang kita tentang ibadah bersama, khususnya pengajaran Injil, tentu akan berubah. Dalam pemberitaan Injil, Kristus yang bangkit menyatakan dirinya sebagai kuasa yang menyelamatkan dan mengubah orang untuk hidup kekal. Jadi hidup kekal tidak dimulai nanti ketika Yesus datang kembali, tetapi hidup kekal sudah dimulai, yaitu ketika Roh Kudus memberi kita kehidupan melalui Injil, yaitu kuasa Allah yang menyelamatkan. Maka ketika kita duduk di bangku gereja mendengarkan Injil dikhotbahkan, kita tidak sekedar mendengar pelajaran agama atau pelajaran rohani, tetapi kita perlu menyadari bahwa kuasa terdahsyat di seluruh dunia sedang bekerja membawa hidup baru bagi orang-orang berdosa. Maka kita perlu sadar akan kebenaran ini. Ibadah bersama adalah pusat karya penebusan Allah bekerja sampai Kristus datang kembali, disaksikan oleh seluruh dunia. Sebelum saat itu tiba, kita memandang Dia dengan iman, minggu demi minggu, ketika kita bersekutu dalam nama-Nya untuk menyembah Dia dan mendengarkan firman-Nya. Dan oleh Roh Kudus, kita akan terus diubahkan sampai kita mencapai hidup kekal selamanya bersama Tuhan di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.